siang, perkenalkan nama saya Mada Karisma sebagai Application Engineer di PT Hankook Delcam Indonesia. Kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara detail software dari salah satu software Delcam di mana atau Desk Feature Cam. Tentunya sekarang sudah support atau include dengan Fusion 360. Oke, sebelum masuk ke sana, perkenalkan perusahaan kami Hankook Delcam Indonesia sebagai supplier software dan juga service untuk membantu memproses di proses manufaktur tentunya untuk menghasilkan beberapa produk yang kompleks dan precision. Ya, mulai dari pengerjaan subtraktif, adaptif dan juga adaptif manufacturing. Nah, beberapa main customer kita di Indonesia itu kita bisa lihat di sini cukup banyak, lebih dari 300 customer dan 500 seat terinstall, terutama untuk di area Jawa Tengah dan juga Jawa Timur itu lebih dari 30 customer yang sekarang dan lebih dari 50 seat sudah terinstall. Nah, beberapa customer di area Jawa Timur. Lalu untuk apa yang kita sarankan untuk ada manufacturing teknologi di mana complete solution ya, mulai dari factory layout, simulation analysis, modeling for manufacture, CAM, adaptive manufacturing, composite, fabrication, metrology, robot gitu ya. Lalu juga interpretasi untuk beberapa tipe mesin, 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis dan juga robot, dan juga general manufacturing mulai dari turning, mill, wire cut, ADM gitu ya, semua ada di situ. Lalu kita juga terintegrate dengan sistem cloud connected. Lalu di sini kita bisa lihat kita mempunyai software mulai dari analisis, ada mode flow di mana dia adalah software analisis mold ya. Sehingga kita bisa lihat sebelum kita buat mold, kita bisa lihat simulasinya sehingga kita bisa menganalisa bahwa mold yang kita buat untuk injection mold, misal injection plastik mold di sini sudah yang terbaik, sehingga kita tinggal produksi atau membuat sistem moldnya tersebut. Lalu di sini juga ada beberapa mulai tooling design, check and fixture dengan menggunakan power set design, modeling for manufacture. Lalu untuk camnya kita ada power mill, ada feature cam ya. Lalu juga untuk power mill support untuk manufacturing. Lalu juga untuk inspectionnya ada power inspect untuk bisa CMM, lalu juga on machine verification, lalu juga ada electrode machining untuk mengeluarkan EDM script di situ. Lalu juga ada net fab, ada metal adaptive manufacturing, contohnya ada conformal cooling di mana di sini lebih baik karena proses coolingnya mendekati model atau mendekati part sehingga hasilnya lebih optimal, kira-kira 60% lebih optimal ya. Lalu ini digital manufacture solution dari kita, jadi software yang kita support. Yang pertama ada power mill, itu support untuk 3 aksis, 4 aksis dan 5 aksis sampai robot machining, jadi kompleks part, precision part ya, biasanya untuk mold. Lalu ada feature cam di mana support untuk mill, turning, wire cut dan juga 4 aksis dan 5 aksis ya, untuk general mesin dan juga biasanya untuk part-part production. Lalu ada power shape untuk desain kita, untuk modeling for manufaktur, lalu juga pembuatan mold and dies gitu ya, dan sebagainya, reverse engineering gitu ya. Lalu ada power inspect untuk inspection mulai dari on machine verification atau penggunaan CMM untuk GD&T. Lalu yang terakhir ada net fab di mana untuk adaptive design, adaptive manufacturing design. Lalu juga ada yang lain, kita ada software HDIS untuk automation, lalu juga IMS untuk smart factory solution. Lalu industri dan juga customer kita kira-kira 70% di otomotif, lalu aerospace, engineering, toolmaking, motorsport, marine, toys, and design prototyping, consumer product, packaging, footwear ya. Kita bisa lihat gambarnya beberapa customer. Lalu saya akan
fokuskan untuk khusus di feature camp. Ya kita tahu ada produk yang lain seperti Power Mill gitu ya. Nah, apa itu feature camp? Feature camp adalah software yang otomatis mendeteksi model 3D dari desain untuk menghasilkan NC code gitu ya. Lalu juga untuk mengurangi programming time dan juga menghasilkan produk yang lebih konsisten untuk berbagai macam tipe mesin, mulai dari turning, termill, wire cut, milling 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis ya, dan juga wire EDM. Nah, konsepnya bagaimana feature camp ini mendeteksi feature ya, feature 2D, contohnya pocket, hole, boss, lalu ada turning, ada termill, side, groove, bore gitu ya. Itu basicnya. Lalu apa saja yang disupport untuk feature camp itu sendiri? Yang pertama adalah milling. Milling tentunya ada 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis, positioning, 3+2, 5 aksis, dan juga mill turn. Lalu juga ada multi aksis seperti termill untuk sub spindle, double spindle gitu ya. Lalu ada swiss type, lalu juga ada part maker cam untuk swiss type mesin. Lalu juga ada turning 2 aksis. Lalu juga ada wire cut EDM 2 aksis dan juga 4 aksis sudah include di dalamnya. Lalu ada juga untuk production tombstone ya. Dan yang terakhir ada probing untuk 2 aksis atau 2,5 aksis dan termill proses ya, untuk inspection di atas mesin. Lalu tantangan-tantangan industri sebelum kita masuk ke detail produk yang kita punya, dimana ada programming times, di mana kita butuh suatu software untuk bisa membuat program lebih cepat sehingga kita bisa menggunakan software tersebut untuk kita bisa jalankan ke mesin dengan cepat. Lalu more productivity, di mana ke depan kita butuh suatu produktivitas yang tinggi atau tuntutan yang lebih tinggi untuk menghasilkan produk yang lebih kompleks gitu ya, seperti increase complexity, di mana juga tuntutan ke depan model semakin kompleks, lalu juga penemuan dengan teknologi baru, misal ada mesin baru, sehingga kita juga harus memproses dengan menggunakan software agar bisa lebih mudah gitu, atau penggunaan mesin 5 aksis sehingga bagaimana kita bisa mengontrol mesin tersebut dengan software dengan mudah gitu ya. Lalu juga model rework, artinya kita ke depan akan sedikit mengurangi pengerjaan ulang gitu ya, sehingga di software harapannya juga kita bisa finish mesin gitu ya. Lalu secara hasil juga diharapkan hasilnya sama persis, karena dipastikan juga software machining dengan dimensi yang sama dengan model yang akurat, sehingga hasilnya juga akan akurat. Lalu sharing knowledge, di mana kita bisa berbagi informasi mengenai berbagai tipe pengerjaan untuk proses pengerjaan yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Lalu kenapa kita harus menggunakan feature camp? Karena kita bisa membuat machining part dengan cepat dengan menggunakan sistem automatic cam. Mulai dari prosesnya cepat, didukung dengan intelligent cursor, lalu dengan support comprehensive programming. Nah, contohnya ini adalah workflow mengenai feature recognize dan juga automation tool, mulai dari import, lalu kita identifikasi feature atau modelnya, lalu otomatis kita hasilkan programnya gitu ya, mulai dari bore, pocket, side gitu ya. Di situ tinggal kita simulasi untuk verifikasi, lalu tinggal kita dapatkan NC code-nya. Ini cukup simple dibandingkan dengan tradisional cam workflow-nya yang kita bisa lihat di sini, mulai import model, kita create setup untuk select tipe operation-nya apa. Misal di situ ada pocket, kita buat pocket. Lalu kalau butuh boundary kita harus tambahkan boundary. Lalu select tipe toolpad-nya, kita harus select tipe yang cocok dengan toolpad tersebut. Kalau select tool, pilih tool, ambil tool, lalu tentukan fit and speed-nya, step over, step down gitu ya, klik simulation, lalu kita bisa jalankan NC code. Nah, ini adalah sistem tradisionalnya. Nah, di sistem tradisionalnya ini, di feature cam kita hilangkan yang area di sini ya, sehingga akan lebih
mudah atau lebih simpel, lebih ke arah tinggal kita import part lalu identifikasi feature secara otomatis. Dia otomatis akan mengidentifikasi tool yang digunakan, feeding RPM-nya juga sudah ditentukan secara otomatis. Kita tinggal simulasi lalu kita dapatkan NC code. Jadi cukup mudah. Lalu impact-nya adalah kita bisa reduce time, lalu kita bisa tentukan untuk schedule delivery ke customer, cutting time parameter itu sudah sesuai dengan proses yang ada di mesin. Lalu juga kita bisa improve secara waktu ya, sehingga kita bisa reduce cost. Lalu kita bisa mempersiapkan estimasi secara cepat untuk proses selanjutnya. Lalu didukung dengan build intelligence, di mana improve untuk program yang konsisten. Kenapa? Di sini untuk parameter-parameter yang sudah kita tentukan sejak awal ini kita buat standar. Artinya tool RPM, step down, step over itu bisa dibuat secara standar atau dibuat dengan build intelligence. Di situ otomatis juga akan mengisi sesuai parameter yang ada, sehingga kita menghasilkan suatu produk yang lebih konsisten. Ini untuk meminimalisir kesalahan dari user atau programmer. Ya, impact yang lainnya, kita bisa membuat suatu standar program. Artinya jika kita berganti orang atau berganti tim itu secara parameter itu pasti akan sama karena software sudah ada standar praktisnya. Lalu juga ada promote repeatability, artinya secara proses lebih bisa terkontrol sehingga kita bisa membuat suatu proses pengulangan dengan hasil yang sama. Lalu juga kita bisa maintain kualitas part, artinya di situ kualitas part juga akan stabil. Lalu juga kita akan bisa meminimalkan risiko. Lalu juga ini adalah single solution, mulai dari CAD/CAM, mulai dari desain sampai proses manufacturing. Lalu juga semua yang kita butuhkan untuk teknologi yang baru. Lalu juga dalam satu vendor, artinya supportnya dalam satu support. Lalu ini kita masa depan dari investasi yang akan kita gunakan. Lalu feature CAM, di mana didukung dengan algoritma yang mengembangkan dari proses di power mill. Artinya di situ akan dituntut lebih efisien toolpath-nya, lalu juga reduce machining time dan increase surface finish quality. Nah, salah satu di feature CAM yang teknologi yang update terbaru mulai dari turning toolpath back turning, artinya pemakanan dari proses depan ke belakang ya, sehingga beban tool juga lebih berkurang di situ. Lalu juga ada radial indexing using ini X, Y atau C rotary. Jadi kita bisa gunakan berbagai macam setup sehingga kita bisa memaksimalkan mesin yang kita punya. Lalu juga Swiss programming ya, yang kita bisa improve, jadi support untuk Swiss type mesin untuk tipe B Angel atau E Angel ya, yang kita bisa lihat. Lalu juga mengenai tuntutan data ya, di mana kita bicara bagaimana software CAM, CAD/CAM bisa berkolaborasi di dalamnya. Pertama data, kita butuh suatu software CAM atau CAD/CAM itu kita bisa open file dari berbagai macam tipe file. Artinya dari semua orang pasti menggunakan tipe software yang berbeda-beda. Artinya di situ kita tidak perlu menggunakan extension apapun. Kita tinggal import dari file data mereka dari software lain sehingga kita bisa buka dengan mudah. Lalu experience, di mana kita butuh suatu experience, artinya bagaimana berkolaborasi dengan misal feature CAM dengan Fusion untuk 3D modelingnya gitu ya, untuk kita bisa mengedit model sewaktu-waktu tanpa harus berpindah ke software yang lain gitu ya. Lalu juga teknologi baru di mana kita bisa saling berkolaborasi untuk melakukan editing atau membuat program yang optimal. Nah, ini contohnya bagaimana kita bisa memaksimalkan
Fusion yang kita sekarang sudah include di Subscription dalam to Autodesk Fusion FeatureCam. 360 with FeatureCam includes many benefits. Ya, Access to a contohnya range of Autodesk untuk technology. proses manufacturingnya kita bisa gunakan FeatureCam, gitu ya. Mulai dari 3D axis, part maker, gitu ya. Ini sampai 5 axis. Ya, ini ada automatic feature recognize. Ya, di situ kita bisa otomatis mendeteksi area-areanya, lalu turning, twist type, bayar EDM, lalu part maker turning, gitu ya. Di situ lalu dengan Fusion kita bisa edit modelnya sewaktu-waktu, kita ganti, lalu kita tambahkan jig and picture misal, ataupun kita ganti modelnya dengan Fusion. Artinya di situ tanpa ada tambahan cost, kita pembelian FeatureCam pasti juga akan sudah include Fusion untuk desain, ya. Misalnya kita bisa gunakan share view untuk bisa lihat prosesnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu juga terintegrate, jadi dari desain to proses machining itu harapannya juga bisa lebih cepat untuk bisa saling terintegrate. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat mulai dari benefitnya untuk integration. Dari feature Fusion ada parametric workholding untuk desain, lalu analisis tools, lalu juga surface modeling toolpad, jadi pembuatan surface untuk support proses manufaktur, ya. Lalu sini kita bisa lihat bagaimana kita gunakan Fusion picture atau jig picture-nya. Jadi dengan mudah, misal kita butuh di situ untuk positioning, kita tambahkan di Fusion, tinggal kita tambahkan picture misal, untuk kita bisa lihat secara real time. Kita tinggal export filenya di situ, simpan, misal kita bisa geser, nah ya, lalu ditentukan positioningnya di situ, tinggal kita geser misal untuk pencekamannya. Kalau sudah, kita tinggal masukkan ke dalam FeatureCam, lalu kita gunakan automatic feature recognize, gunakan klaim tersebut untuk bisa di collision, gitu ya. Lalu kita tinggal dengan mudah saling terintegrate antara Fusion 3D design dengan FeatureCam. Lalu juga kolaboratif, artinya kita bisa berkolaborasi antara CAD dan juga CAM dengan cepat dengan designer, engineering, dan juga machining operation. Dengan menggunakan AnyCAD kita bisa berkolaborasi dengan menggunakan berbagai macam tipe software. Di situ mungkin ada SW, SolidWorks, Solid Edge, NX, ya. Kita bisa open semua file tersebut dalam satu platform di Fusion. Lalu di situ kita bisa lihat dengan Fusion kita bisa jadikan satu assembly dalam satu platform, gitu ya, sehingga kita bisa proses atau kita bisa identifikasi dengan cepat, lalu kita bisa machining dengan cepat juga. Lalu di sini kita bisa lihat yang dimana Fusion juga terintegrate dengan FeatureCam, dimana untuk collaboration. Di situ ya, misal untuk penambahan di sini, oh ternyata jignya kurang panjang, kita bisa tambahkan model untuk jig feature, kita bisa open dengan Fusion Team. Di Fusion Team di situ kita bisa tambahkan, bisa download filenya, ya, atau bisa kasihkan komen di situ. Oh ternyata harus ditambahkan jignya, tinggal kita tambahkan feature dari situ, lalu kita tinggal masukkan di feature, sehingga kita bisa melanjutkan proses machining dengan cepat. Gitu. Juga accessibility untuk FeatureCam dan juga Fusion, kita bisa support untuk semua tipe kontrol
dan juga mesin. Ya, semua tipe controller dan juga mesin dengan mudah. Ya, Fusion disupport dengan modeling, lalu juga beberapa pengecekan gitu ya, sampai ke generative design gitu ya. Itu kita bisa gunakan di Fusion. Lalu apa yang kita bisa dapatkan ketika kita membeli feature cam? Misal kita membeli feature cam standar, yang kita dapatkan adalah feature cam standar, Fusion 360, Fusion C360 Manufacturing Extension, lalu Fusion Team. Lalu kita bisa akses semua termasuk generative design, simulation, rendering, dan juga assembly. Dan juga bagaimana kita membeli feature cam ultimate, di mana kita dapatkan feature cam ultimate, part maker, Fusion 360, Fusion manufacturing, Fusion team, dan juga bisa akses untuk generative design, simulation, rendering, dan juga assembly. Kita masuk ke technical demos. Kita bisa masuk di feature cam. Nah, ini adalah tampilan dari feature cam, di mana feature cam adalah feature base machining dari Autodesk, di mana kita tinggal automatic feature recognize, otomatis kita dapatkan NC code. Nah, kita mulai dari file import, kita bisa import dari berbagai macam file. Seperti yang saya bilang, kita tanpa menggunakan extension apapun, kita bisa open semua file yang ada di software lain, mulai dari Inventor, SolidWorks, CATIA, ini Wiji, dan lain sebagainya. Kita bisa import dari berbagai macam file secara free. Lalu tampilannya Windows style, mudah dipahami, easy to use, easy to learn, mulai dari kiri ke kanan, mulai dari display, lalu juga pembuatan program gitu ya, construct, lalu juga feature, view ya. Lalu sebelah kiri ada history ya. Lalu sebelah tengah ada kerja, lembar kerja, lalu di sebelah kanan ada result yang kita nanti bisa dapatkan, lalu di bawah ada information file. Lalu di sini saya mempunyai salah satu model part untuk 2,5D yang sehingga kita nanti akan proses untuk area atas saja, facing dan juga drilling, sehingga nanti kita bisa tambahkan jig, lalu kita tinggal proses sebaliknya. Lalu di sini kita bisa tambahkan dengan menggunakan import face ya, dengan mudah. Kita punya standar face yang cukup banyak, sehingga kita tinggal pilih, lalu tinggal kita tentukan di area mana, langsung kita import, sehingga otomatis dia akan menentukan posisi sesuai dengan pencekaman yang kita tentukan ya, cukup mudah. Lalu untuk pembuatan programnya, definisinya cukup mudah, kita tentukan stoknya, otomatis dia akan membaca stok dari modelnya. Lalu di sini tinggal kita bisa gunakan feature. Lalu di feature ini ada beberapa yang harus saya jelaskan terlebih dahulu, di mana kita ada automatic feature recognize dan juga direct feature recognize ya, otomatis akan mendeteksi feature. Lalu juga ada direct feature recognize untuk itu sendiri, di mana ada from dimension, ada hole, rectangular pocket, slot, stepper, treadmill, facing, boss untuk form curve, chamfer, groove, pocket, front, side ya. Lalu juga ada surface mill untuk 3D. Di sini saya akan jelaskan bagaimana kita bisa gunakan automatic feature recognize. Sebelumnya kita gunakan untuk pembuatan facing untuk direct feature recognize. Kita tinggal ambil untuk facing, kita tinggal tambahkan face-nya. Di sini otomatis dia akan mendeteksi untuk program face. Kita tinggal finish, lalu tinggal kita kita sudah dapatkan facing program. Lalu selanjutnya kita akan definisikan hole, tinggal kita klik untuk extract hole, dia otomatis akan mendapatkan hole-nya ya. Tinggal kita select ya, kalau sudah tinggal kita finish, sehingga kita mendapatkan program untuk facing dan juga beberapa hole yang sesuai dengan model ya. Kalau sudah tinggal kita lihat untuk simulasinya. Jadi cukup mudah dan juga simple. Kita identifikasi mengenai feature facing lebih dahulu, program facing. Lalu selanjutnya adalah program drilling. Nah, seperti ini dengan mudah, sehingga kita tinggal dapatkan untuk information cutting time, lalu juga NC. Di sini otomatis dia juga akan mendeteksi feeding dan juga RPM sesuai dengan yang kita tahu ada build intelligence. Dengan cukup mudah. Lalu juga tinggal kita simpan untuk
simulationnya untuk kita bisa simpan di sini. Setelah kita simpan, akan kita bisa jadikan stok untuk proses selanjutnya. Misal untuk proses selanjutnya kita bisa tambahkan jig. Itu saya sudah siapkan jig feature dengan menggunakan Fusion di sini. Nah, jig sini, ini. Nah, di sini untuk stoknya kita bisa import file dengan STL file. Ya, di sini STL file 3D. Ya. Lalu dari STL file ini kita bisa definisikan ke stok. Jadi di stok di sini kita bisa tambahkan atau kita tinggal oke. Sehingga stoknya akan real seperti hasil dari cutting yang sebelumnya kita proses. Lalu selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa gunakan automatic feature recognize, di mana otomatis mendeteksi model 3D yang kita punya. Contoh kita pilih 3D-nya, tinggal kita ikut next, tinggal kita pilih setupnya. Misal saya pilih dengan sertifikat setup yang berbeda, dia otomatis juga akan mendeteksi feature atau program sesuai dengan posisinya. Misal di sini ada face ya untuk setup 1 di sini. Ada facing, lalu hole, drill ya, semua akan terdeteksi termasuk pocket dan juga side. Ya, di situ. Lalu di sini akan otomatis kita bisa dapatkan step down, step over, tools secara otomatis. Tinggal kita next. Lalu selanjutnya untuk setup kedua, tinggal kita otomatis juga dapatkan untuk facing, hole, side, gitu ya. Kita bisa lihat di sini dengan warna merah seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita next. Oke, untuk setup berikutnya kita juga dapatkan facing, hole, pocket dan sebagainya. Jika tidak perlu, tinggal kita select. Ya, tinggal kita finish. Sehingga kita dengan mudah bisa mendapatkan beberapa program secara positioning mulai dari setup 1, 2 dan juga 3 dengan mudah dan juga cepat. Nah, di situ tinggal kita aktifkan untuk semua proses, lalu tinggal kita tambahkan. Misal saya akan gunakan tipe mesin dan juga pos yang berbeda di sini. Tinggal kita simulasi dengan menggunakan mesin, lalu tinggal kita play. Di sini juga disupport dengan sistem roughing atau program roughing dengan menggunakan Vortex, strategi Vortex. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk proses yang pertama, setup pertama. Kita bisa lihat mulai dari facing, otomatis akan ditentukan mulai dari tools yang akan digunakan, lalu juga disupport dengan build intelligence pastinya ya. Lalu juga disupport dengan high speed machining Vortex, di mana dia pemakanan 3 kali diameter cutter sehingga dia menjaga engagement angle. Di situ toolnya juga akan semakin awet dengan menggunakan solid carpet, di mana pemakanan 3 kali diameter, lalu kita bisa increase 60% lebih cepat dengan menggunakan strategi Vortex. Karena di situ menjaga engagement angle sehingga kontak toolnya juga akan sama 46 derajat kontak tool terhadap benda kerja, sehingga di situ beban tool terhadap benda kerja juga akan sama, dan feedingnya juga konstan, hasil machiningnya juga konstan, sehingga kita bisa lebih cepat 60% dari proses yang biasa. Oke, kita bisa cepat proses drilling, lalu juga side, area dinding, ini semua kita tentukan secara automatic feature recognize, di mana mendeteksi tool yang kita gunakan, feeding FEM secara standar kita bisa pakai, lalu juga step down, step over kita bisa gunakan secara standar, sehingga akan mengurangi atau meminimalkan resiko. Itu untuk proses berikutnya, beberapa dari facing, side ya, bisa lihat. Tinggal kita dapatkan MC code-nya. Cukup mudah dan juga cepat dalam pembuatan program mulai dari direct feature recognize maupun automatic feature recognize. Lalu selanjutnya untuk proses yang lain saya akan buat steering column, dimana salah satunya ini adalah salah satu compact part untuk pengerjaan di mill atau multi axis machining ya.
per mil proses, di mana yang pertama kita bisa gunakan automatic feature recognition juga di sini. Kita tinggal next. Lalu di sini juga akan ada setup 1 dan setup 2, otomatis juga akan mendeteksi untuk door ya, cat side, lalu juga yang lainnya. Kita bisa lihat untuk proses untuk setup 2-nya ya. Di situ juga kita bisa lihat untuk pengerjaan, di situ kita bisa dapatkan facing, turning, cara editingnya juga cukup mudah, misal di turning, di roughing strategi, pemilihan tool otomatis juga ada di database karena kita punya database tool yang cukup lengkap. Lalu juga pengisian step down-nya, development-nya cukup mudah. Lalu juga di sini untuk surface mill kita bisa gunakan tool taper sehingga untuk mempercepat proses dengan mudah kita bisa membuat tool custom ya, tool taper seperti ini ya, dari kurva atau dari 3D modeling. Lalu juga untuk cut off dari main spindle ke sub spindle kita bisa langsung transfer ya. Di sini kita bisa gunakan transfer sub spindle. Lalu juga untuk setup 2 di sub spindle kita bisa gunakan beberapa strategi di multi turret, artinya di situ kita bisa gunakan di turret yang lain gitu ya. Lalu saya akan kenalkan di mana di sini kita disupport dengan berbagai macam tipe tool, mulai dari turning, boring, chamfer, counter bore, counter sink, turning, boring, treadmill ya, milling proses sampai twist drill dan treadmill milling. Jadi cukup lengkap. Lalu juga kita tinggal simulasi dengan menggunakan mesin. Di sini saya akan menggunakan Mori-Seiki MT. Kita bisa gunakan simulasi dengan menggunakan mesin dengan setup 1, tinggal kita play, jadi akan real time ya, atau prosesnya akan sama dengan proses yang ada di mesin nantinya. Ini untuk setup 1 mulai dari turning, facing ya, milling, kita bisa lihat milling dengan taper tool sehingga di sini kita bisa lebih efisien untuk cutting prosesnya dengan tool taper. Lalu juga dengan tool taper ini kita bisa lebih cepat, lebih increase machining time, machining production time di situ. Lalu juga disupport dengan simulasi, di mana simulasi ini untuk mengecek collision ya, terjadi collision atau tidak. Lalu kita bisa lihat secara real ya, mendekati real sehingga ini 1:1 antara mesin. Ini juga ada proses transfer sub spindle ya. Proses selanjutnya ya, di sini ada proses selanjutnya di machining dengan drilling dan juga chamfer seperti ini, turning chamfer gitu ya, dengan mudah dan juga cepat ya. Itu untuk mill proses. Selanjutnya steering rod di feature cam juga disupport dengan menggunakan steering rod, dimana di steering rod ini kita akan machining dengan menggunakan sistem mesin ya. Bersama kita bisa gunakan automatic feature recognition sehingga kita bisa dapatkan beberapa program mulai dari racing ya, transfer sub spindle gitu ya. Lalu juga untuk yang lainnya. Oke, kita tinggal lihat untuk simulasinya. Di situ didukung dengan build intelligence, artinya di machining attribute-nya kita bisa setting ya untuk parameter tertentu ya. Di sini kita bisa tentukan sehingga akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan produk yang konsisten. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ kita bisa tentukan terlebih dahulu menggunakan tool mapping untuk menentukan, karena mesin ini cukup berbeda. Kita bisa ganti untuk mesinnya dengan menggunakan Citizen. Nah, di sini mesinnya memang agak sedikit berbeda karena di tipe mesin ini benda kerja yang akan bergerak ya. Jadi kita bisa lihat misal di tool mapping, di situ kita bisa lihat show mesin, sehingga di sini kita bisa lihat untuk kita bisa rotate untuk penentuan number of toolnya yang kita gunakan. Jadi di sini nomor 1, 2, 3, 4 kita bisa tentukan sehingga mengurangi kesalahan dari pemasangan operator memasang tool di magazine ya. Karena toolnya ini cukup banyak tempatnya sampai 30-an. Oke, hingga tinggal kita lihat untuk simulasinya.
bisa lihat simulasinya di sini. Kita play. Ini proses turning untuk di bank kalau kita gunakan step ya, untuk turning, lalu juga untuk grooving. Yang bergerak adalah benda kerjanya. Lalu dia di gang yang lain dia akan machining untuk milling, drilling gitu. Kalau untuk sub spindle nanti otomatis dia juga akan maju untuk cutting dan termasuk untuk cut off. Ini proses milling. Ini proses yang cukup kecil benda kerjanya, makanya kita gunakan switch type yang support untuk switch type mesin. Ya, ini proses transfer sub spindle ke main spindle. Sehingga kita tinggal lihat untuk proses cut off nya. Kemudian proses cut off, lalu dia akan mundur untuk proses di gang yang lainnya untuk proses drilling. Cukup mudah dan juga simple, kita bisa gunakan switch type mesin. Lalu yang lainnya untuk bracket kita bisa gunakan nah ini bracket, kita tinggal open. Nah di sini saya tambahkan jig feature ya, kita bisa ambil dari import face situ, atau kita bisa gambar dengan menggunakan Fusion. Nah di sini tinggal kita gunakan, karena di sini bedanya kita bisa gunakan stok dengan menggunakan stok STL file ya, dari blok testing, sehingga bloknya kita tinggal nanti machining sesuai dengan area yang belum termachining aja. Jadi ini blok testing, nanti di machining untuk drill dan juga penambahan dari T-slot tool untuk area di slot. Ya, di slot ini cukup mudah, kita bisa buat T-slot tool yang mudah di sini di feature cam. Lalu didukung dengan positioning proses ya. Sini tinggal kita lihat untuk simulasi mesin. Ya, kita bisa lihat di sini untuk prosesnya mulai dari drilling ya dengan solid STL file untuk stoknya, sehingga kita bisa lihat secara real time dan juga pencekamannya ya. Baik, di situ kita bisa lihat. Lalu juga untuk beberapa pocket nanti saya akan gunakan Vortex seperti yang ada di sini. Kita bisa lihat ini adalah Vortex pemakanan 3 kali diameter cutter high speed dengan menggunakan solid carbide. Di sini kita lebih efisien 60% lebih cepat dari proses ini ya. Lalu proses positioning, lalu yang terakhir nanti ada T-slot proses. Jadi sehingga kita bisa melakukan proses atau pengerjaan yang lebih efisien dan bagaimana kita bisa memaksimalkan mesin kita. Ini ada T-slot. Cara pembuatannya juga mudah, didukung dengan pembuatan custom tools. Nah, selanjutnya yang terakhir ada suspension. Saya juga akan demokan mengenai bagaimana kita gunakan ini dan berkolaborasi dengan menambahkan area untuk area-area di misal kita tambahkan jig atau menambahkan pencekaman. Di situ tinggal kita simpan, misal dari file ini kita bisa select, kita bisa simpan, export ke file kita sebut Fusion Production. Di situ Fusion Team. Misal saya masukkan ke Delcam Team, di situ ada demo Visual Cam, kita masukkan, lalu tinggal kita simpan ya, kita simpan, otomatis juga akan masuk ke di sini ya, untuk suspension ya. Nah, tinggal kita open misal di Fusion 360 ya, di sini tinggal kita refresh, otomatis akan masuk ya di sini. Nah di sini tinggal kita open, masuk di dalamnya dengan mudah, tinggal kita open.
Lalu di sini tinggal kita tambahkan, misal kita tambahkan jig atau beberapa jig setup ya, jig setup 1 misal. Kita tinggal open di situ. Contoh kita tambahkan frame jig, di sini kita desain dari tinggal kita insert ya, desain dari Fusion. Misal. Nah, di situ. Nah, di sini tinggal cukup mudah. Tinggal kita tarik untuk ke area ke bawah misalnya. Saya tentukan di sini. Lalu juga milimeternya kita tinggal atur. Ini berdasarkan unit tipe, kita gunakan milimeter. Sehingga di sini untuk move juga tinggal klik kanan. Sehingga kita tinggal move. Cukup mudah, tinggal kita gunakan beberapa fungsi yang ada di sini. Sehingga di sini tinggal kita atur untuk tipe move-nya. Saya seperti ini ya. Tinggal kita oke. Lalu tinggal kita tambahkan, misal untuk posisinya kita tambahkan clamping. Lalu kita ambil misal kita tambahkan clamping, tinggal kita insert filenya. Sehingga kita juga sebenarnya bisa gambar di sini ya, mulai dari beberapa widget, nanti saya akan review. Nah, di sini kita tinggal tentukan untuk posisinya ya. Lalu dari top kita juga bisa tentukan, misal kita geser di sini untuk clampingnya ini. Kalau kurang maju ya nanti kita bisa tambahkan, misal minus 20 ya. Ini maju dengan oke. Ataupun kita mau untuk select untuk area ini, kita bisa select dengan menggunakan Windows seperti ini, atau dari kanan ke kiri gitu ya. Sehingga kita bisa hack untuk beberapa body, misal di ini. Jadi kita bisa select seperti ini, sehingga kita bisa geser. Nah, gesernya tinggal klik kanan, nanti tinggal kita move. Nah, untuk menambahkan yang lainnya, misal kita bisa show untuk fotonya, kita bisa gunakan frame. Nah, kita bisa select juga frame clamping ini, tinggal kita select aja. Ini kita bisa gunakan selain di move ya, selain move kita bisa rotate ya, dari situ kita bisa rotate, misal ternyata ini harus miring, harus seperti ini ya, itu juga bisa ya, tinggal digeser untuk posisinya, jadi cukup mudah. Lalu untuk menambahkan, misal kita tinggal select, lalu tinggal kita gunakan misal untuk mirror ya. Mirror bisa, atau kita bisa gunakan kita select terlebih dahulu, modify, kita bisa gunakan move, lalu tinggal kita copy ya. Jadi ini kita tinggal move lalu copy ya, di situ. Ini tinggal kita ambil untuk beberapa posisi. Nah, cukup mudah, sehingga kita bisa dapatkan file yang sudah ada jig seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan jig yang sudah ada di sini, tinggal kita select semuanya, lalu tinggal kita masuk ke export, masuk ke file, kita tambahkan untuk file step misal, lalu tinggal kita export, otomatis akan masuk di file data di sini ya, untuk jig setup 1, sehingga kita bisa lihat di sini, tinggal kita import filenya di Fusion dari tim tadi yang sesuai ini, karena di sini kita bisa melakukan penyimpanan di cloud system, sehingga kalau berubah modelnya di FeatureCam juga akan berubah. Kita ambil jig feature setup 1, tinggal kita open, otomatis juga dia akan memposisikan persis di atas jig yang sudah kita kerjakan. Nah, seperti ini. Kita masuk, otomatis di sini
dia akan memposisikan sesuai dengan array yang di setting. Nah, ini di sini untuk modelnya kita bisa select ya, kecuali dengan model utamanya. Jadi model chipnya aja kita bisa jadikan use solid as claim. Artinya begitu kita lihat untuk simulasi 3D nya, otomatis dia juga akan menggunakan sistem collision situ. Ini saya menggunakan automatic feature recognize untuk programnya, cukup mudah sehingga kita tinggal lihat untuk simulasinya. Juga kita bisa melakukan real process sebelum kita cutting ke mesin, sehingga pencekaman, holdingnya atau clampingnya itu kita bisa ketahui sejak awal. Nah, kita bisa lihat untuk simulasinya mulai dari drilling ya. Ini dengan menggunakan adaptive manufacturing block ya, blocknya ya. Ini sehingga kita tinggal beberapa machining, lalu kita clamping dulu, nanti kita balik. Ini pocket untuk pocket area tengah. Ini sehingga kita bisa simpan di hasilnya untuk proses sebaliknya. Nah, untuk proses sebaliknya kita sudah siapkan di Fusion. Contohnya di sini saya sudah siapkan untuk klaimnya. Tinggal open untuk setup 2-nya. Saya gunakan baut seperti ini. Gambarnya cukup mudah dengan menggunakan Fusion. Sini kita bisa lihat. Jadi setup satunya cukup mudah cara menggambarnya. Kita tinggal ambil untuk kurva, misal garis ya. Kita ambil aja garis seperti ini, bebas. Nanti kita bisa ukur, misal di sini saya ingin hanya 500, lalu di sini 400 ya. Lalu juga kita bisa ambil tengahnya, misal dari center ke sini biar di posisi tengah ya. Sini 250, lalu dari sini ke ini misal ini 200, posisinya ada di tengah. Lalu misal kita tambahkan area body ya, kita akan buat di posisi ini ya. Nah, selain itu kita bisa tambahkan misal untuk single line gitu ya, single line dari sini mungkin ke sini. Kalau kita tinggal tahan, kita bisa buat untuk radius seperti ini. Lalu tinggal kita ambil untuk seperti ini. Di sini juga kita tinggal tambahkan ukuran, misal 20, lalu panjangnya 40. Lalu juga kita tinggal ambil, misal kita copy ya, kita bisa skip dulu. Gambar ini kita tinggal ambil, lalu tinggal kita mungkin mirror dengan mirror line-nya, misal di sini akan sama ya. Kita oke. Kita juga bisa select seperti ini, lalu tinggal kita ambil mirror lagi di sini, misal kita select mirror line-nya ya, sehingga ambil di atas. Oke. Lalu juga utama, misal kita buat jaraknya ini ke sini, mesti tahu untuk jaraknya 150 posisinya, sehingga kita bisa atur jaraknya atau bisa kita edit ya. Lalu kita bisa potong, misal trim, ini kita trim, ini kita trim, ini kita trim, ini juga kita trim ya. Oke, kalau seperti ini kita bisa lihat garisnya. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita ambil, klik kanan, press full, kita ambil seperti ini, ambil ketebalan, tinggal kita isi, misalnya ketebalan 50,
kita bisa misal new body ini kita oke. Hingga kita tinggal ambil untuk beberapa clamping yang cukup mudah di sini ya. Oke, tinggal kita masuk ke ini kita tinggal save, lalu masuk ke feature cam untuk kita bisa cutting. Sini kita tinggal, nah kita bisa head terlebih dahulu untuk clamp yang kedua misal seperti ini, kita bisa head selected, lalu tinggal kita file import misal untuk clamping yang kedua ya, kita bisa ambil di yang kita simpan tadi di Fusion 360, kita ambil Fusion with feature jig setup 2, tinggal kita open ya, bisa lihat untuk areanya sini. Saya tambahkan klaim untuk bautnya ya atau skrunya di sini. Nah untuk baut setup 2 di sini, lalu juga beberapa klaim misal di sini frame setup 2 nya kita bisa tambahkan di setup 2 di sini, tinggal kita klik dulu ya. Di sini saya centang untuk setup 2, lalu dari setup 2 kita klik untuk misal baut lalu juga frame ya. Tinggal klik kanan, kita gunakan solid as clamp ya. Kita tinggal simulasi ya. Sebelum simulasi pembuatannya ini sama, kita bisa gunakan automatic feature recognize, atau kalau kita ingin pengerjaan tertentu misalnya di bagian tab pocket, kita tinggal ambil feature di situ, lalu kita buat dengan menggunakan pocket dengan direct feature recognize. Kita gunakan automatic feature recognize ya, otomatis dia akan mendeteksi 4 lubang yang sama. Tinggal kita select all, finish ya. Selanjutnya kita tinggal simulasi, lihat simulasinya dengan claim dengan 3D, tinggal ya, seperti ini simulasinya dengan claim ya. Kita tinggal lihat untuk simulasinya passing lalu pocket dengan menggunakan claim, sehingga kita bisa lihat dengan baut yang di tengah misal seperti ini, sehingga kita bisa gunakan dan juga bisa lihat untuk simulasi secara real. Seperti itu yang bisa mungkin yang saya sampaikan mengenai antara feature cam dan juga Fusion. Sebenarnya banyak, cukup Fusion itu semua cukup include di dalamnya itu ada desain, untuk desain, render, animation, simulation, manufaktur, drawing 2D gitu ya, dari solid ya, ini lalu surface, form, mesh, sheet metal, dan juga tooling. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.